salam jumpa lagi dengan saya. Kembali saya akan membawakan renungan seperti biasanya. Namun sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita awali dengan doa pembuka. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami haturkan ke depan hadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami, sehingga dari tadi malam hingga pagi ini kami masih dalam keadaan sehat. Semua doa dan harapan ini kami satukan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Kat. Dengarkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai dengan 12. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea, ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni Dia. Dan seperti biasa Ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus. Mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena keterangan hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istri. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita mendengarkan renungan. Yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mendengarkan renungan. Judul renungan yang akan saya bawakan pada hari ini adalah sahabat sejati. Salah satu hal yang paling membahagiakan tetapi sekaligus paling menyedihkan ialah persahabatan. Seiring dengan bertambahnya usia kita, pengalaman persahabatan kita juga bertambah. Mari kita kenang beberapa banyak sahabat telah kita miliki sejak masa kecil atau kanak-kanak, remaja, muda, setelah dewasa. Lihat saja berapa teman saat kita masih sekolah dasar dahulu yang masih bisa kita kontak. Barangkali banyak yang sudah hilang kontak. Meskipun dengan grup-grup WhatsApp, kita dapat menjalin kontak dengan teman-teman lama kita. Selalu punya sahabat-sahabat baru dalam perjalanan, keluarga kita sendiri, kawan di tempat kerja, atau grup-grup baru kita. Sahabat sejati yakni yang selalu bertahan menjadi sahabat kita di kala senang maupun susah, adalah pelindung yang kuat. Laksana kita menemukan harta yang tidak ternilai dan harganya terbayar. Kalau Yesus mengharapkan perkawinan itu tak terceraikan, tentulah Tuhan meminta para murid memiliki jiwa sahabat sejati, sahabat yang setia untuk suami dan istri tersebut. Kata cerai hanya ada dalam benak atau pemikiran manusia. Dalam pemikiran Tuhan,
tidak ada kata cerai. Tuhan selalu menginginkan persatuan dan kesatuan, bukannya perpecahan, perceraian atau perpisahan. Kata cerai justru menunjukkan bahwa manusia sulit untuk setia, sulit untuk berkomitmen. Dalam Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai 12 mengatakan, "Marilah kita belajar menjadi sahabat sejati dan sahabat yang setia satu sama lain." Menjadi sahabat sejati bagi sesama dan kita akan sungguh mudah. Satu-satunya teladan sempurna hanyalah Yesus Kristus Tuhan kita, yang bahkan untuk mereka membenci Dia, yakni orang-orang yang menyalibkan Dia, Yesus tetap mendoakan dan mengampuni. Bagi Allah, tidak ada seorang pun yang menjadi musuh. Seperti dikatakan Paus Fransisius bagi Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang dibenci atau dianggap musuh. Manakah rahasianya? Rahasianya terletak pada kasih Allah yang begitu menguasai diri Yesus Kristus. Memohon kasih Allah yang sepenuhnya dalam diri kita adalah titik awal dan pokok untuk dapat menjadi sahabat sejati bagi sesama. Marilah kita mohon pada Yesus, sahabat sejati kita semua, agar dianugerahi cinta Yesus yang menyatukan kita semua. Dalam Yesus kita bersatu, dalam Yesus kita bersaudara. Yesuslah sahabat dan saudari kita semua, selalu dan selamanya. Semoga. Selamat pagi dan selamat hari baru. Dalam Yesus kita bersaudara. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai. Setelah mendengarkan permenungan ini, marilah kita menutup semua rangkaian permenungan kita pada hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena begitu besar kasih sayangmu kepada kami, sehingga kami telah melewati permenungan kami pada hari ini, bacaan Injil tadi. Kiranya apa yang ada dalam bacaan Injil dan permenungan ini dapat menjadi pengalaman baru bagi kami untuk masa depan kami. Semua doa dan harapan ini kami satukan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mendengarkan renungan. Judul renungan yang akan saya bawakan pada hari ini adalah sahabat sejati. Salah satu hal yang paling membahagiakan tetapi sekaligus paling menyedihkan ialah persahabatan. Seiring dengan bertambahnya usia kita, pengalaman persahabatan kita juga bertambah. Mari kita kenang beberapa banyak sahabat telah kita miliki sejak masa kecil atau kanak-kanak, remaja, muda, setelah dewasa. Lihat saja berapa teman saat kita masih sekolah dasar dahulu yang masih bisa kita kontak. Barangkali banyak yang sudah hilang kontak. Meskipun dengan grup-grup WhatsApp, kita dapat menjalin kontak dengan teman-teman lama kita. Selalu punya sahabat-sahabat baru dalam perjalanan, keluarga kita sendiri, kawan di tempat kerja, atau grup-grup baru kita. Sahabat sejati yakni yang selalu bertahan menjadi sahabat kita di kala senang maupun susah, adalah pelindung yang kuat. Laksana kita menemukan harta yang tidak ternilai dan harganya terbayar. Kalau Yesus mengharapkan perkawinan itu tak terceraikan. Tentulah Tuhan meminta para murid memiliki jiwa sahabat sejati, sahabat yang setia untuk suami dan istri tersebut. Kata cerai hanya ada dalam benak atau pemikiran manusia. Dalam pemikiran Tuhan tidak ada kata cerai. Tuhan selalu menginginkan persatuan dan kesatuan, bukannya perpecahan.
perceraian, atau perpisahan. Kata cerai justru menunjukkan bahwa manusia sulit untuk setia, sulit untuk berkomitmen. Dalam Injil Markus bab 10 ayat 1-12 mengatakan, "Marilah kita belajar menjadi sahabat sejati dan sahabat yang setia satu sama lain." Menjadi sahabat sejati bagi sesama dan kita akan sungguh mudah. Satu-satunya teladan sempurna hanyalah Yesus Kristus Tuhan kita, yang bahkan untuk mereka membenci Dia, yakni orang-orang yang menyalibkan Dia, Yesus tetap mendoakan dan mengampuni. Bagi Allah, tidak ada seorang pun yang menjadi musuh. Seperti dikatakan Paus Fransisius bagi Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang dibenci atau dianggap musuh. Manakah rahasianya? Rahasianya terletak pada kasih Allah yang begitu menguasai diri Yesus Kristus. Memohon kasih Allah yang sepenuhnya dalam diri kita adalah titik awal dan pokok untuk dapat menjadi sahabat sejati bagi sesama. Marilah kita mohon pada Yesus, sahabat sejati kita semua, agar Dia anugerahi cinta Yesus yang menyatukan kita semua. Dalam Yesus kita bersatu, dalam Yesus kita bersaudara. Yesuslah sahabat dan saudari kita semua, selalu dan selamanya. Semoga. Selamat pagi dan selamat hari baru. Dalam Yesus kita bersaudara. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai. Setelah mendengarkan perenungan ini, marilah kita menutup semua rangkaian perenungan kita pada hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena begitu besar kasih sayang-Mu kepada kami, sehingga kami telah melewati permenungan kami pada hari ini, bacaan Injil tadi. Kiranya apa yang ada dalam bacaan Injil dan permenungan ini dapat menjadi pengalaman baru bagi kami untuk masa depan kami. Semua doa dan harapan ini kami satukan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.